Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ya nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita semua masih bisa beraktivitas, bekerja untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita masing-masing. Salawat serta salam mari sama-sama kita hadirkan ke hadapan junjungan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Salam hormat, salam santun, salam sayang, salam seduluran kepada seluruh sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saya ucapkan mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, yang berkah dan barokah, dibukakan pintu rezeki dari segala penjuru mata angin, serta dimudahkan hajat dan niat kalian semua. Setiap hidup manusia di dunia itu akan menjalani fase-fase yang mungkin tidak pernah kita duga. Kalau orang Jawa mengatakan itu ada 4. Jodoh, rezeki, pertemuan, maut, itu semua di tangan Allah. Manusia tidak akan tahu kapan kita itu akan mati, kapan kita itu akan mendapatkan suatu musibah, itu kita tidak tahu. Yang tahu itu cuma Allah. Jangankan manusia, malaikat pencabut nyawa sendiri pun tidak tahu kapan dia akan tugaskan untuk mencabut nyawa seseorang. Kita sebagai manusia itu hanya bisa berusaha dan berdoa mohon kepada Allah. Di akhir hayat nanti kita akan mendapatkan kemudahan dan kemuliaan. Yang dikatakan adalah husnul khotimah, berakhir dalam kebaikan. Jadi upaya kita untuk meningkatkan dan memperbaiki hidup kita di dunia ini dengan cara yaitu tadi, memperbaiki ibadah kita, merubah pola pikir dan merubah pola hidup. Kalaulah manusia hidup di dunia ini akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya, maka dia akan ada persiapan. Begitu juga kita lihat di depan kita ya. Saya juga nggak tahu, kejadian demi kejadian itu sering terjadi. Itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita, agar kita sebagai hambanya harus bisa berusaha hidup menjadi lebih baik. Setiap manusia yang akan diangkat oleh Allah, maka Allah akan memberikan dia seperti pagar, atau dia akan memberikan perlindungan oleh Allah. Allah akan melindungi dia dengan ujian. Semakin dia diuji, maka Allah akan semakin sayang dengan dia. Untuk apa Allah menguji kita dengan hal seperti itu? Untuk menilai seberapa besar imannya kita kepada Allah. Apakah kita masih mengakui itu Allah?
Apakah kita masih mengakui Allah itu Esa? Jadi, kadang kita manusia, kita tidak tahu. Sehebat apapun iman manusia itu, kita tidak tahu. Keteguhannya. Ya manusia itu hidup itu seperti air laut pasang surut ya. Kadar keimanannya itu pasang surut naik turun. Itu wajar manusiawi. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita itu agar bisa menjadi lebih baik. Ujian, perjalanan hidup kita tidak tahu ke depannya. Maka, kejadian yang kita lalui itu adalah suatu pelajaran bagi kita dan kedepannya adalah perjuangan. Bagaimana kita bisa lebih baik dari hari yang semalam. Jadi upaya manusia itu hanya sebatas manusiawi. Jadi di hadapan kita semua ya, para sahabat, para sedulurku semua, kita melihat sosok Masri, dia ingin memperbaiki kehidupan dirinya dengan cara membantu orang. Itu pasti akan ada yang namanya ujian dan halangan, itu pasti. Jangankan kita untuk berbuat buruk, berbuat baik aja, pasti akan ada ujiannya. Kita tidak tahu, musuh itu tidak tahu siapa yang akan kita hadapi ke depan, kita tidak tahu. Kalaulah musuh itu dari luar, oke, kita ada persiapan. Tapi kalau musuh itu dari dalam, kita tidak tahu. Makanya, persiapkan diri kalian, diri kita itu, untuk menghadapi masa depan itu secara lebih baik. Jadi, dengan kondisi Masri yang saat ini seperti ini, saya juga tidak akan berpanjang lebar. Di sini saya akan deteksi ya, saya akan cek dulu sampai sebatas mana luka yang diderita Masri saat ini akibat penusukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kebetulan di sini kan saya hanya sebagai penanganan pengobatan. Jadi saya tidak pernah sekali untuk keluar untuk menghadapi orang-orang yang selalu akan berbuat zalim. Jadi di sini saya akan mencoba dengan kemampuan saya, dengan cara saya untuk menyelesaikan permasalahan yang Masri hadapi saat ini, termasuk lukanya. Kalau kita lihat lukanya ini cukup lumayan, karena darahnya itu sudah hampir berwarna biru. Kita tidak tahu efek dari keris tersebut atau tidak, saya tidak tahu. Saya akan berusaha dengan cara saya ya, bagaimana saya bisa menyembuhkan penyakit atau akibat luka tusukan tersebut, walau alam, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bismillah. Kita lihat sudah mulai agak warna darahnya itu sudah mulai biru dia. Ataukah ini racun atau bukan, saya tidak bisa prediksi. Tapi dalam kondisi yang lemah seperti ini, saya tidak akan berusaha berbuat banyak. Karena sedikit saja saya salah, maka akibatnya akan fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. 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 Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilah khususan ya tinil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Manunggaling mingawaku. Allah. Bismillah. Allah. Allah. Ternyata luka yang akibat tusukan keris tersebut bukan luka sembarangan. Luka ini sudah mengandung unsur daripada racun. Kita tidak tahu racun apa. Saya akan mencoba untuk menetralisir dengan cara menggunakan air putih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum. 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 Ya. Kakak kau hati-hati. Kakak merpati kakak. Nini yang sing ngomong awake. Rino kelawan wengi siang maupun malam. Sing selalu njogo awake jabang bayine. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu qawlan mir rabbir rahim. Salamu qawlan mir rabbir rahim. Salamu qawlan mir rabbir rahim. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Bismillah. Allah. Allah. Bismillah. Allah. Allah.
Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Astagfirullahaladzim. 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 Ternyata racun yang ada di tubuh Masri itu akibat tusukan daripada keris. Dan racun tersebut sudah mulai menjalar ke otak. Mana nih Mas Diki nih? Mas Diki? Mas Diki? Tolong Mas Diki. Mas Diki. Jangan dekat. Sana. Nah, ini posisi berdarah, Gus. Udah, biar aja sana. Ini kita beresin dulu. Udah. Oh, sana dulu. Ini aku jelaskan. Ini udah agak jauh. Agak jauh. Kan enggak apa-apa kan pegang. Udah agak jauh. Jangan menyentuh dia. Kemarin pegang enggak apa-apa tadi. Ini racun ini sudah menjalar ke otak. Dan ada efek. Coba di sini waktu saya penetralan itu saya sempat menyentuh Masri. Dan akibatnya saya muntah darah. Jadi jangan sampai ada korban berikutnya. Intinya Berarti siapapun nggak boleh pegang. Usahakan Masri jangan pegang. Tega nggak tega, saya harus mengunci dia dalam keadaan seperti ini. Jadi misalkan Mas Ri kan namanya kena racunnya lemes badannya. Kalau jatuh sampai nolong. Udah biar aja dia, untuk sementara biar aja. Tega nggak tega, kita harus seperti ini. Karena ini jalan satu-satunya. Apabila siapapun yang menyentuh Masri, maka diangkat, celaka. Apalagi santri-santri itu kebatinannya belum mumpuni. Jadi jangan sampai dia menyentuh Masri sedikit pun. Jadi untuk sementara ini terpaksa saya kunci Masri agar dia tidak bisa bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu qawlan min rabbir rahim. Salamu qawlan min rabbir rahim. Allah. Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Untuk sementara, biarkan saja Masri seperti ini. Siapapun jangan pernah menyentuh dia. Karena apabila orang menyentuh sedikit saja, kalau dia tidak memiliki kebatinan yang mumpuni, maka efeknya akan sangat fatal sekali. Jadi untuk sementara waktu, biar seperti ini dia.
Jadi jangankan Mas Diki sendiri, saya hampir kewalahan untuk menghadapi racun ini. Racun ini bukan sembarang racun. Racun ini, kalau Mas Diki tidak cepat membawa Mas Sri ke sini, itu sudah lain lagi. Mungkin nyawa dia tidak bisa tertolong. Ini racunnya ini sudah menjalar sampai ke otak Mas Sri sendiri. Makanya dia ini tidak bisa dikendalikan. Jadi yang namanya virus ada masuk ke ini otak itu bisa disembuhkan apa enggak? Untuk masalah sembuh atau tidaknya itu walau. Cuma yang jelas, kita harus tahu siapa orang yang menusuk Mas Sri. Kalau kita sudah tahu orang yang menusuk Mas Sri, kita akan tahu. Tapi saya tahu yang menusuk siapa. Untuk sementara ini, kita akan menjaga Mas Sri dengan cara seperti ini. Ada hal yang mesti saya kasih tahu. Area ini, saya katakan ya, area dari ini. Jangan satu orang pun masuk. Walaupun keadaan seperti biar aja keadaan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan masih lapar, haus itu kayak mana sih? Makanya, insya Allah untuk sementara ini, saya sudah netralisir untuk hal yang seperti itu. Tapi, saya tidak akan bertanggung jawab siapapun yang masuk ke area sini, saya tidak bisa bertanggung jawab. Dan jangan disapu biar aja seperti ini. Apabila ada sapu yang masuk ke sini, dia tidak akan bisa diselamatkan. Jadi siapapun, apalagi santri itu yang di sini, jangan boleh dia untuk masuk ruangan ini. Jadi saya ingatkan sama santri-santri. Kita akan cari. Untuk penjelasan pertama, saya tidak tahu. Ramuan apa kita tahu. Dan racun ini juga saya tidak tahu. Racun apa yang diambil dari pusaka tersebut. Saya tidak tahu. Tapi untuk menjaga Mas Sri, ini saya kunci Mas Sri itu tidak akan bertahan lama. Kita akan mencari solusi bagaimana caranya supaya Mas Sri itu lebih tenang. Dan kita harus cari tahu ramuan apa yang bisa mengobati Mas Sri. Karena racun akibat tusukan tersebut itu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, bahkan sudah mencapai ke otaknya. Jadi untuk menyikapi, kita di sini harus benar-benar waspada. Saya akan mencoba mencari yang bisa menetralisirnya, itu saya akan mencoba dengan cara saya. Tapi itu tidak akan bisa bertahan lama. Dan apabila ada kejadian yang aneh, ini, air ini, letakkan di situ aja. Sebagai kunci utama. Letakkan di situ aja. Jangan diambil sedikit pun air itu ya. Ingat ya. Itulah namanya. Energi air tersebut sudah mencapai penetralisiran. Itu akibat benturan antara racun yang menjalar. Air itulah yang akan menetralisir dari racun dan energi yang ada di seputaran Mas Sri. Tapi dia tidak bisa menyembuhkan racunnya tersebut. Dan dia tidak akan bisa mengeluarkan racunnya. Jadi usahakan, tugas Mas Diki adalah menjaga. Jangan sampai ada orang masuk ke ruangan ini. Siapapun tidak boleh. Kalau ada orang masuk tanpa pemberitahuan, saya pribadi tidak bisa bertanggung jawab. Karena ini risikonya adalah nyawa. Racun ini bisa menular. Bahkan kalau orang menyentuh, kalau tidak memiliki ilmu kebatinan yang tinggi, maka dia akan mati.
Jadi untuk Mas Diki, harus tetap waspada. Kita tidak tahu situasi apa yang akan menyerang. Bisa saja racun ini sudah dikendalikan dengan jarak jauh. Dan air yang ada di situ juga tidak akan bisa bertahan lama. Dan apabila terjadi suatu ledakan yang ada di sini, Mas Diki harus siap-siap dan konfirmasi ke saya langsung. Karena racun ini saya takutkan dikendalikan jarak jauh. Apabila racun ini sudah dikendalikan jarak jauh, maka tidak mustahil Mas Ri akan dikendalikan oleh mereka. Kita tidak tahu sampai di mana bertahannya energi yang saya kunci ini, saya tidak tahu. Karena racun itu sangat kuat. Saya akan mencoba mencari solusinya. Dan saya akan mencoba mencari pusaka yang bisa menjaga Mas Ri sementara. Karena Mas Ri ini harus dijaga secara ketat. Bukan manusia yang menjaga, tapi suatu pusaka atau mustika yang bisa menjaga dia. Saya akan mencari mustika tersebut. Yang mudah-mudahan akan dapat. Setelah kita mendapatkan mustika tersebut, maka kita akan mencari solusi. Siapa sebenarnya yang menusuk? Siapa sebenarnya yang menusuk Mas Ri? Karena hanya dia yang bisa. Tapi tidak mungkin. Tapi tidak mungkin kalau dia akan memberikan penawarnya. Itu hal yang mustahil. Yang mudah-mudahan untuk sementara ini Mas Ri bisa tenang. Saya akan mencoba mencari pusaka atau mustika untuk menjaga Mas Ri. Karena air itu juga tidak akan bisa lama. Bertahan lama dia. Itu aja airnya sudah mulai keluar dari pori-pori itu. Padahal itu airnya sudah mulai keluar itu dari pori-pori. Berarti tekanan dari Mas Ri itu cukup lumayan. Lihat. Biar aja. Sampai dia habis sendiri. Ini besok akan habis dia. Karena tekanan dari racun tersebut itu sudah menjalar. Air itu untuk menetralisir sementara. Bismillah, saya akan mencoba untuk Allahumma shalli ala Allah. 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 Intinya, pesan saya, jangan satu orang pun menyentuh. Itu aja. Ingatkan sama mereka ya. Ingatkan sama santri yang ada di sini. Jangan pernah satu orang pun masuk ke ruangan ini. Iya, saya ingatkan mereka semua. Karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diingatkan, saya tidak bisa bertanggung jawab lagi. Jadi, kita lihat aja. Sambil mencari solusi, biar aja masih seperti ini. Ini semua saya udah kunci. Terpaksa dia harus kunci dengan cara seperti ini. Kalau saya lepas, maka dia akan menguasai semua.
Bahkan jangankan tubuh, benda yang dia pegang itu akan berbahaya. Setelah dia pegang benda apapun, maka apabila kita memegang benda tersebut, itu akan ada efeknya. Karena racunnya itu bisa tertinggal di benda tersebut. Ini racun, bukan sembarang racun. Racun ini melebihi racun yang ada, yang kita ketahui saat ini. Ini melebihi bahkan 100 kali lipat dari bisa ular. Kalau bisa ular, kita kena bisa ular, mati. Kalau ini, dia akan mencari korban selanjutnya yang bisa ditularkan. Tapi kalau ular, dia tidak akan bisa menularkan. Tapi ini, racunnya bisa menular. Jadi, untuk Mas Diki, hendaknya hati-hati dan tetap waspada. Kemungkinan kedepannya saya tidak bisa membaca apa yang akan terjadi sama Mas Ri, kita nggak baca. Tapi intinya, selagi ada air di situ, maka Mas Ri akan aman. Jadi, untuk sementara, biar Mas Ri ini bisa istirahat, saya akan kunci seluruh sarafnya. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Ya, saya akan kunci saraf-sarafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah Akbar. Jangan dipegang, jangan sentuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.